Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, ini terima kasih ya atas waktunya dan kalian mau, ini walaupun tidak banyak, ada 9 orang lah, 9 atau 8 orang dari kalian yang hari ini bergabung di live teaching. Mudah-mudahan semangat kalian itu nanti berbanding lurus sama hasil yang kalian dapatkan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi ya. Kalau kemarin terakhir kalian sudah melaksanakan ujian tengah semester ya, mudah-mudahan semua yang bergabung saat ini sudah mengerjakan soal-soal di ujian tengah semesternya dan hasilnya mudah-mudahan bagus. Nah, maka kesempatan kali ini Bapak akan lanjutkan materinya, yaitu Bapak akan tampilkan dulu slide PowerPoint-nya. Nah, materinya adalah usaha ya. Jadi usaha. Nah, cuman definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari dan dalam definisi fisika itu berbeda ya. Jadi jangan kalian samakan, misalkan nih ada teman kalian yang waktu SMP dulu nembak kalian ya. Nah, si laki-laki ini nembak kalian bilang aku cinta padamu. Nah, itu bukan dikatakan usaha dalam fisika ya. Atau orang tua kalian yang bekerja ke ladang misalkan, mencangkul sampai keringat bercucuran. Nah, itu belum tentu dikatakan usaha di dalam konsep fisika ya. Maka usaha di sini sangat berbeda sekali definisinya dengan usaha yang selama ini kalian dengar di kehidupan sehari-hari ya. Sebelum Bapak lanjutkan, nah Bapak sampaikan dulu indikator pembelajarannya. Jadi kesempatan kali ini kita hanya dituntut 2 indikator saja. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan apa sih itu usaha, definisinya berarti. Kemudian yang kedua adalah menghitung besarnya usaha. Nah, Bapak lanjut ya. Ini ada animasi mobil yang menarik sebuah beban, gitu ya. Mengapa mobil ini sanggup menarik benda yang sangat berat? Kenapa coba? Siapa yang mau jawab? Karena ada usahanya, Sir. Karena ada usaha. Yang lain karena apa? Ya, kalau dikaitkan sama usaha, ya karena mobil melakukan usaha gitu ya. Mobil punya energi dia, punya tenaga, sehingga dia bisa memindahkan beban gitu. Nah, atau ini gambar yang kedua. Nih, ngapain tuh orang? Panjat tebing, Sir. Iya, manjat tebing. Kalau dikaitkan sama usaha,
Ada yang bisa jawab? Kalau panjat tebing kan nggak ada korelasinya sama materi kita yang judulnya usaha. Kalau dikaitkan sama usaha, kira-kira apa yang bisa kalian jelaskan di gambar yang kedua? Usaha untuk mencapai puncaknya, Sir. Oh, usaha untuk mencapai puncak. Ya. Ya, sebenarnya orang tersebut sedang melakukan usaha, ya kan? Untuk mencapai puncak, bolehlah. Jadi sebenarnya yang dilakukan orang tersebut, yang dilakukan mobil tersebut itu adalah mereka sedang melakukan usaha. Nah, dari sinilah nanti kita definisikan apa sih usaha itu, nah, dalam fisika ya. Nah, lanjut nih. Jadi sebenarnya usaha dalam fisika itu diartikan sebagai gaya yang diberikan sehingga benda mengalami perpindahan. Jadi di sini konsep usaha itu ini ada gaya, kemudian dia harus mengalami perpindahan. Jadi kalau tidak ada perpindahan di dalam fisika itu tidak melakukan usaha. Jadi misal kalau kalian berlari start dari titik A misalkan. Startnya dari titik A, keliling lapangan sampai 100 kali keliling lapangannya. Balik lagi ke titik A, namanya keliling ya kan. Kalau 100 kali berarti kan sama aja ke posisi mula-mula kan. Keringatnya udah keringat jagung tuh. Tapi karena dia kembali ke titik semula, berarti kan tidak punya perpindahan ya. Maka orang tersebut di dalam fisika tidak melakukan usaha. Gitu. Jadi konsep usaha itu kalau ada perpindahan, maka orang tersebut bisa dikatakan melakukan usaha. Ada perpindahan. Gitu. Bisa cukup jelas ini untuk definisi usaha? Jelas, Sir. Jelas ya. Pokoknya ada perpindahan, melakukan usaha lah itu. Kalau tidak ada perpindahan, berarti tidak melakukan usaha. Sama kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian berubah lebih baik, nah itu berarti punya usaha. Tapi kalau bekerja setengah mati tapi nggak ada perubahannya, nah itu sama aja nggak melakukan usaha. Itulah kira-kira. Nah, sekarang kita masuk ke cara menghitung usaha di sini. Jadi yang jadi note di sini adalah usaha itu kan gaya yang diberikan sehingga benda mengalami perpindahan, kan gitu. Jadi ada gaya itu F ya. Kemudian ada perpindahan. Ya, atau S. Ya, perpindahan itu simbolnya adalah S di sini. Nah, di sini yang perlu Bapak jelaskan, gaya di sini adalah gaya yang sejajar dengan perpindahannya, gitu. Yang sejajar ya. Ini ada gambar nih. Ini ada balok, ada benda ditarik dengan gaya F. Kalau ditarik dengan gaya F, berarti kan dia kan pindahnya ke sini, ya. Tapi nariknya nyerong nih, ada sudut di sini. Nah, gimana cara menghitung usahanya? Maka gayanya itu kita harus uraikan. Kita butuh gaya yang arahnya sejajar dengan perpindahan. Jadi kita uraikanlah. Ini ada fx, ya, searah sumbu x. Berarti yang ini yang mau kita cari. Ada fy di sini, kan diuraikan. Nah, fx itu besarnya adalah f cos theta. Ini jelas ya dari mana datangnya f cos theta ya. Masih ingat kan penguraian vektor? Masih, Sir. Masih ya? Nah,
Ini adalah F cos theta, sedangkan yang ke atas adalah F sin theta. Maka gaya yang sejajar dengan arah perpindahannya adalah besarnya F dikali cos theta. Gitu. Maka persamaannya untuk menghitung usaha untuk benda yang seperti ini artinya bendanya nggak sejajar ya. Ditarik gayanya itu tidak sejajar dengan arah perpindahan. Maka menghitung usahanya adalah F cos theta dikali S. Berapa sudutnya? Gitu. Tapi kalau misalnya ada benda, misalnya ada benda gini. Kemudian misal ditarik dengan gaya F seperti ini. Gayanya dengan arah perpindahannya sejajar tidak? Sejajar, Sir. Sejajar. Nah, maka untuk benda yang seperti ini, rumus untuk menghitung gayanya cukup F dikali S saja. Berapa pindahnya dia? Berapa meter? Gitu. Jelas? Jelas, Sir. Jelas, Jelas Sir. ya. Nah, jadi ini keterangannya. Gaya di sini satuannya dalam Newton, sedangkan S itu adalah perpindahan, satuannya meter, dan theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh gaya terhadap perpindahannya. Gitu. Satuan sistem internasional dari usaha atau kerja dalam fisika, usaha itu disebut juga dengan kerja, ya. Maka simbolnya kan W itu, work. Nah, singkatannya itu kan kerja ini, work, ya kan? Satuannya adalah Newton meter, atau dalam sistem internasional Newton meter itu adalah joule. Ini adalah satuan dari usaha. Nah, ini bisa kalian lihat animasi dari 3 gambar ya. Ini ada papan dengan sudut 30 derajat tadi ya. Kalau 30 derajat, ini 45, ini 60. Nah, apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Ketika sampai puncak di sini, usahanya itu kalau kalian lihat, ini nilainya sama. Tapi gaya yang dihasilkan beda-beda. Benar? Jadi semakin tajam kemiringannya, gayanya makin besar. Gitu. Jadi intinya usaha itu sebanding dengan besarnya gaya. Ya. Nah, sekarang Bapak lanjut nih. Tadi kan usaha rumusnya F cos theta dikali S ya. Jadi usaha itu berbanding lurus dengan gaya. Ya, ini namanya sebanding. Kemudian berbanding lurus juga dengan perpindahannya. Kemudian bergantung pada sudut antara arah gaya dan perpindahan benda. Yang tadi, tergantung besar sudutnya. Makin besar sudutnya, berarti usahanya juga semakin besar. Kemudian, ini hubungan antara arah gaya dan perpindahan. Kalau sudutnya 0 derajat, artinya gayanya itu searah dengan perpindahannya. Maka mencari rumus usaha adalah W sama dengan F kali S. Nah, kalau tetanya 90 derajat, artinya gayanya tegak lurus dengan arah perpindahan, maka dapat dikatakan gaya tidak melakukan usaha. Jadi tidak melakukan usaha dia. Karena cos 90 berapa? Cos 90 berapa? 0, Sir.
0 ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau jaraknya atau kalau perpindahannya 0, berarti gaya tidak menyebabkan benda berpindah. Artinya tidak ada usaha di situ. Usahanya 0 kalau tidak ada perpindahannya. Gitu. Misal nih, kalian dorong tembok sekuat tenaga. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin udah dibilang itu udah berusaha dorong. Tapi temboknya nggak bergerak, nggak ada perpindahannya. Ya itu dikatakan kita tidak melakukan usaha di situ. Karena nggak ada perpindahannya. Gitu. Paham ya? Paham, Sar. Oke. Nah, yang terakhir nih di dalam usaha. Kalau usaha itu tadi kan rumusnya ada W sama dengan F dikali S, atau ini yang searah ya, gayanya searah dengan perpindahannya, berhimpit dia. Kalau nggak berhimpit, tadi dikali cosnya ya, F cos theta dikali S. Nah, kasus-kasusnya cuma 3 aja biasanya untuk menghitung usaha. Yang terakhir adalah ditampilkan grafik antara gaya dengan perpindahan. Nah, terus gimana cara menghitung usahanya? Ternyata usaha itu adalah ruas grafiknya. Gitu. Jadi usaha itu sama dengan luas grafik antara F dengan S nih ya. Antara F dengan S, antara gaya dengan perpindahan. Biasanya soal-soal dalam fisika untuk usaha bentuknya cuma 3 ini aja. Gitu. Paham? Paham. Paham, Sar. Oke. Kita lanjut ke contoh soal. Singkat aja nih materinya tentang usaha. Nah, untuk menarik sebuah koper beserta isinya diperlukan gaya sebesar 22 Newton. Berarti yang diketahui adalah W-nya 22 Newton. Berapa usaha yang diberikan oleh gaya jika sudut antara gaya dengan perpindahan 60 derajat? Berarti di sini tetanya 60 derajat. Kalau koper ditarik kan bentuknya kan gini ya. Ya kan? Nah, berarti dia membentuk sudut Sir, itu bukan F, Sir. yang mana? Yang 22. 22. F, Sir. Oh iya, sorry. F ya. Gaya ya. Oke, F ya. Oke. Baru 3 meter. Apa itu? S, Sir. S-nya ya. Oke. Yang ditanya adalah W-nya ya. Berarti W sama dengan pakai rumus mana? F cos theta dikali F S. cos theta kali S, Sar. Iya, good. F cos theta kali S. Masukkan nilai F-nya 22 ya. Cos 60 berapa? Setengah, Sar. Setengah ya. S-nya 3. Berapa itu? 33, Sir. 33, Sar. Iya. 33 Joule. Joule ya. Iya, Sir. Joule. Iya, Joule. Lanjut. Soal nomor 2. Soalnya mudah-mudahnya ini. Yang di massa 1 ton. Benda ditarik mobil derek dengan gaya sebesar 2.500 bergeser sejauh 10 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan gaya F? Ayo, pakai rumus apa nih? W sama dengan? F dikali S. Iya, F dikali S. Berapa F-nya? 2.500. Iya, 2.500 ya. Berapa S-nya? 10, Sir. 10. Maka 25.000 iya, 25.000 Joule. Joule. Iya. 1 tonnya nggak perlu dimasukkan dalam persamaan ya. Jadi nggak semua yang diketahui di soal itu harus dipakai untuk menyelesaikan persamaannya,
untuk menyelesaikan yang ditanya. Ya, walaupun ada 1 ton di sini, tapi kita nggak pakai massa karena untuk mencari usaha F dikali S. Udah ada F-nya, udah ada S-nya. Lanjut yang nomor 3. Usaha yang ditanya. Berarti sama kayak tadi ya. W sama dengan F kali S. iya, F kali S. F-nya 16, S-nya 5. Berapa? 80 80 Joule. Iya, 80 Joule. Soal nomor 4. Massa mobil dan massa anak itu 15 dan 20. Ini S-nya nih ya, 20 meter. Ayo, gimana cara mencarinya? W sama dengan F kali S. iya. W sama dengan F kali S. Yuk, F-nya F-nya berapa? 50 Newton, Sir. 50 dari mana? 20 dikurang 15 kali 10, Sir. F itu apa? Gaya di sini ya. Gaya Jadi massa. kali gravitasi. Ya. Massanya berapa di sini? 35, Sir. 35. F itu kan massa dikali kecepatan gravitasi ya. Oh iya, Iya, Sir. 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 Berarti 35 kali 10 10. ya. 10. Ya. Iya, Sir. Baru S-nya berapa? 20, Sir. 20. Berapa itu? 700, Sir. Surat. 7? 100 Joule, Sir. 700 atau 7.000? 7.000, Sir. 7. Hah? 7.000, Sir. Iya, 7.000 ya. Bisa? Bisa, Sir. Sir. Oke, contoh yang kelima. Gampang nih kayak yang tadi ya. W sama dengan ayo, gimana nih? F cos theta F cos kali theta S. kali S. Ini ada gaya geseknya. F dikurang FG dikali S, Sir. Iya. F dikurang FG. FG. G. Baru dikali S. Gitu ya. F-nya berapa? 20 ya. Gaya Iya, geseknya 2 ya. Nah, baru dikali perpindahannya. Gini. Berapa? 180. 180, Sir. Oh, salah. Masih ada ini. Cos theta, iya, Sir. Ada sudut 60 derajat. Tengah. Berarti dia 10, Sir. pakai F cos dulu ya. Iya, Sir. Iya, Sir. F cos theta Theta dikurang F2. Kurang. G baru dikali S gitu ya. Iya, Iya, Sir. Sir. Berarti 20 cos 60 setengah ya. Setengah, Sir. Iya, Sir. Ya, dikurang 2 ya. 2. Baru dikali 10. 10. Berapa itu? 80 80, Joule, Sir. Sir. 80 Joule. Oke, good. Lanjut. Oh, ini gambarnya ada nih tadi. Tadi gambarnya ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita harus kurangkan dulu. Kan gaya yang sejajar sama perpindahan, ada F cos theta ke kanan, ada gaya gesek ke kiri. Maka ini harus dikurangkan dulu. F cos theta dikurang FG. Gitu. Lanjut nih, contoh nomor 6. Yang ditanya gaya.
Berarti gaya sama dengan F per S. W per S, sir. W per W S. per Iya, S. W per S. W-nya berapa? 800.000. 800.000, Sir. Dibagi jaraknya berapa? 1.000. Iya. 1.000 meter. meter. Berarti 800. 800 meter. 800 Newton, Sir. Iya. Lanjut, nomor 7. Pakai rumus apa? Nomor 7. F kali S, sir. F kali S. F cos. F cos Iya. theta. Theta Ada tetanya ya. F cos theta dikali S. F-nya 100 ya. Iya, Sir. Ya, sir. Cos 37 berapa? 0,8, sir. 8, sir. Ya, 0,8 ya. Atau 4/5 ya. S-nya berapa? 5, 5, Sir. 5, Sir. Oke. Berapa? 400 joule. Iya, 400 joule. Dodol jawabannya. Lanjut soal nomor 8. Ini di bidang miring dia. Ingat saja yang penting gaya di sini kalau rumus yang F kali S itu kan gayanya yang sejajar dengan perpindahan. Di sini yang sejajar dengan perpindahan apa? W sin-nya, Sir. W sin 30. W sin 30. Berarti W sama dengan F sin 30. W sin 30. Oh, W sin 30. Kan W sin 30 nih kan? Iya, Sir. Oke, dikali Dikali S. S. W-nya apa? G, sir. M kali G. M kali G ya. Oke. Oke, kita masukkan berapa masanya? 20 ya. 20, Sir. Oke, percepatan gravitasinya 9,8. Sinus 30 Setengah, Sir. Setengah, sir. setengah. Perpindahannya berapa? 3, Sir. 3, Sir. 3. Oke. Ini 10 ya. 10 kali 9,8 berarti 98. 98 dikali 3. 294. Iya, 294. Jawabannya C. Bisa, Mbak Sinina? Bisa, Bisa, Sir. Sir. Oke. Lanjutlah, ada 2 soal lagi biar habis. Pakai rumus mana? Usaha sama dengan? F cos theta. Iya, F cos theta kali S. 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 Iya, F-nya 100, cos theta. Ini ya, 0,8 8. dikali 10 ya. Iya, Sir. Berapa? 800, sir. Iya, 800 joule. Jawabannya E. Yang terakhir, nomor 10. Pakai rumus apa? F cos theta dikali S. Iya, F cos theta kali S. F-nya 40, cos theta berapa? Setengah, sir. Setengah, Sir. Setengah. S-nya 5, Sir. 5, sir. 5. Berapa? 100 joule, sir. Iya, 100 joule. Ah. Cukup ya, 10 soal ya tentang usaha. Iya, Sir. Ya, intinya dalam fisika, kapan kita dikatakan melaksanakan usaha? Saat ada perpindahan, saat ada perubahan posisinya. Ya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian paham. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, kasih, Sir. Terima kasih, Sar. Yuk.